Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di saat yang indah ini, ketika kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Jumat 2 April 2021, yang kita sebut dengan Jumat Agung. Yang menjadi tema khotbah kita, Yesus menyerahkan nyawanya, dan bacaan kita nantinya akan kita baca dari Lukas 23 ayat 44 hingga ayat yang ke-48. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, dalam kesempatan yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan kami dengarkan kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Firman yang akan kami dengarkan kami yakini juga memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya firman-Mu menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Kembali kita membaca firman Tuhan apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat yang ke-48. Dikatakan demikian, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Shalom untuk kita semua. Nah, kali ini saya dengan sengaja mengambil lokasi di pemakaman sambil jarah ke pemakaman mertua. Lalu saya menyampaikan firman juga kepada kita, sekaligus mengingatkan dengan melihat situasi pemakaman ini, ya kita juga harus mempersiapkan diri bahwa suatu ketika kita juga ya akan menjadi penghuni daripada pemakaman ini. Itu sekedar semacam pengantar dari saya. Dan pada saat ini di Jumat Agung kita diingatkan akan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di dunia ini, yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Yaitu dikatakan tadi pada ayat yang ke-44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa hal, ya. Yang pertama mengenai waktu, dan yang kedua saya bacakan kembali kepada kita apa yang tertulis pada ayat yang ke-45. Dikatakan di sana, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Dikatakan ketika suasana gelap gulita, matahari tidak bersinar, tabir bait suci terbelah dua. Dan seterusnya dikatakan bahwa Tuhan Allah di akhir-akhir hidupnya berseru dengan suara nyaring, mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Apa artinya dari kesaksian yang disaksikan oleh Lukas? Nah, setidaknya kita ingin katakan bahwa peristiwa kematian Yesus itu benar-benar terjadi. Nah, kalau ditanya ya ketika pihak keamanan membuat BAP, itu setidaknya beberapa hal harus terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana? Siapa yang menyaksikan? Apa aja yang terjadi ketika itu? Dan dalam hal ini juga ya bisa kena-mengena dengan sebuah kesaksian ya, untuk membuktikan bahwa
peristiwa itu benar-benar terjadi. Ini kita bisa katakan bahwa peristiwa itu terjadi di Golgota. Jam berapa? Kira-kira jam 12 hingga jam 3. Ini mengenai waktu ya, waktu jelas di sini mau dikatakan waktu Yerusalem. Kita boleh bertanya, apa yang terjadi selama 3 jam? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin katakan selama kurun waktu 3 jam disinilah penderitaan yang teramat dalam yang dialami oleh Yesus. Dan bahkan boleh dikatakan ketika itu Yesus harus meminum cawan. Apa artinya harus meminum cawan? Dia harus menanggung penderitaan. Sesuatu yang tidak menyedapkan, yang boleh dikatakan ya sesuatu yang sangat menyakitkan itu harus dia rasakan. Apa yang sangat menyakitkan yang harus dia rasakan? Nah, saya membayangkan selama 3 jam itu seluruh dosa umat manusia itu ditanggungkan kepadanya. Ini sesuatu beban yang teramat berat yang dialami oleh Yesus. Sehingga dia pernah mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu." Artinya, biarlah penderitaan ini boleh lalu daripadaku, tapi itu juga bukan keinginanku. Itu keinginan Bapa. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dikatakan ya, selama 3 jam itu terjadi gelap gulita yang begitu luar biasa. Seseorang tidak dapat melihat apa-apa. Itulah yang terjadi dalam situasi yang gelap gulita. Matahari dikatakan tidak bersinar. Saudara-saudara, ketika itu ada orang yang mencoba mengatakan ya bahwa itu sebenarnya kisah fenomena alam. Artinya gerhana matahari terjadi ketika itu. Nah, kita coba bisa buktikan. Apakah pernah terjadi di dunia ini gerhana matahari selama berjam-jam? Tidak. Paling hitungannya detik atau menit. Itu dia. Nah, dan ketika itu para ahli juga mengatakan pada waktu Yesus disalibkan, ya di sana boleh dikatakan situasinya sedang purnama. Sedang purnama ini ya, situasi yang sedang purnama ini boleh dikatakan tidak memungkinkan terjadinya gerhana. Itu dia. Nah, alasan-alasan yang dilakukan oleh orang-orang itu dipatahkan dengan fakta yang terjadi ketika itu. Nah, tadi saya bertanya, kenapa itu ya, terjadi gelap gulita? Nah, ada para ahli ahli teologi yang menghubungkan ini dengan kisah yang pernah terjadi dalam kitab Perjanjian Lama. Saya membacakan kepada kita ya, apa yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 hingga 22. Di sana dikatakan ketika Musa mengulurkan tangannya dan ada kegelapan di Mesir selama 3 hari. Ada kegelapan di Mesir selama 3 hari. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Apa artinya? Penghakiman Tuhan terjadi ketika itu. Penghukuman terhadap orang-orang terjadi. Gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Tetapi ini tidak terjadi bagi umat Israel. Umat Israel ini mengalami keselamatan ketika itu. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika 3 jam terjadi gelap gulita, boleh dikatakan disitulah masa-masa kritisnya. Dan disitulah Tuhan ya bergumul dengan pergumulan yang teramat berat di dalam kehidupannya. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya kita harus berpikir juga bagaimana pengorbanan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya membacakan kembali kepada kita apa yang tertulis pada ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Di saat-saat jelang kematian Yesus, ya tabir bait suci katanya terbelah 2. Nah, ini menyeramkan. Ya. Siapa yang melakukan itu? Nah, kita hubungkan dengan bacaan dari kitab Matius pasal 15 ayat 38. Di sana dikatakan, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah.
Ya, dari atas sampai ke bawah. Lalu Matius pasal 27 ayat 51 mengatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Atau boleh dikatakan terbelahnya bait suci ini terjadi dari atas ke bawah. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ini perbuatan Tuhan. Nah, tabir ini merupakan sekat sebenarnya ya, yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam agung, imam besar. Nah, sekarang itu terbelah. Apa artinya? Bahwa sekarang semua sudah tersingkap. Nah, ini yang harus kita cermati lewat perkataan itu. Dan ayat yang ke-46 mau mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Aba, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kalau saya mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perkataan dia yang terakhir di kayu salib, saya juga ingat akan perkataan yang pernah dia katakan. Ya, boleh dikatakan ini ucapan pertama dari Yesus. Ya, apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, dalam pergumulan selama 3 jam ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengampuni sesama kita. Dan ajaran tentang pengampunan ini begitu kuat ditekankan oleh Yesus. Ya. Dalam Doa Bapa Kami juga dia mengatakan, ya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lewat pengampunan ini, maka Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Ingat, jika Anda ingin sampai ke sorga, itu tidak akan mungkin menjadi bagian daripada kehidupan saudara jikalau saudara juga tidak melakukan pengampunan. Dan kita juga harus ingat, ketika kita akan sampai ya, bisa bersama-sama dengan Bapa, penyerahan total dari kehidupan kita juga harus kita lakukan. Sebagaimana Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, lalu kita melihat dari peristiwa ini, wah begitu seramnya ya penyalipan. Ketika penyalipan terjadi, ya, banyak orang di situ dan diantaranya ada pasukan penjaga. Dan setelah Yesus mati, lalu salah seorang muridnya meminta supaya mayatnya diturunkan, dikuburkan. Dan ketika itu, ya, orang-orang di sekitar itu yang mendengar dan menyaksikan. Salah satu diantaranya kepala pasukan yang menyaksikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia mengampuni setiap orang yang melakukan perbuatan yang begitu mengerikan terhadap dirinya, sekalipun dia tidak bersalah. Tapi kemudian dia menyatakan supaya orang-orang itu diampuni oleh Bapanya. Lalu dengan tenang dia juga ya menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Lalu dia juga memberikan pengampunan kepada orang yang di kiri dan kanannya, bagi mereka yang mau bertobat. Dan juga memberi semacam rekomendasi bahwa penjahat itu direkomendasikan oleh Tuhan, yang percaya, yang bertobat untuk boleh berada di dalam kerajaan sorga. Ini rupanya ya sangat-sangat menggugah ya hati dan perasaan kepala pasukan, sehingga dia berkata pada ayat yang ke-47 dalam bacaan kita, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Apa artinya? Peristiwa kematian Yesus yang terjadi ketika itu telah merubah pikiran kepala pasukan. Dan boleh menyatakan kebenaran ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lebih dari itu juga dikatakan pada ayat yang ke-48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Apa artinya ini? Boleh jadi mereka memang menyesal terhadap apa yang mereka saksikan itu. Mungkin juga seorang mengatakan, kenapa aku tidak memberikan pembelaan?
Kenapa aku tidak berusaha untuk mencegah agar Yesus tidak disalibkan? Mungkin itu ada yang terjadi dalam benak pemikiran orang-orang. Kalau ini yang ada dalam benak pemikiran seseorang, itu tidak perlu dilakukan. Yesus tidak perlu pembelaan. Tidak. Tidak. Kita juga boleh dikatakan tidak perlu membela keagamaan kita. Tapi kalau sambil memukul-mukul diri, itu berarti ada penyesalan. Yang berarti penyesalan ini mau mengatakan, kenapa aku harus melakukan semua dosa-dosa kesalahan ini sehingga Tuhan disalibkan? Kalau itu yang terjadi, benarlah itulah yang harus dilakukan. Lalu lewat peristiwa kematian Yesus kepada kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendaknya kita berpikir dalam kehidupan kita, mengapa saya harus melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan saya? Mengapa saya harus melakukan tindakan-tindakan yang memalukan? Mengapa saya harus mengumpulkan sejumlah harta kekayaan sementara orang-orang di sekitar saya harus menderita? Mengapa saya harus berusaha untuk mengambil kekuasaan apapun dengan cara yang semena-mena, bila perlu menyingkirkan orang-orang lain? Mengapa saya harus melakukan kejahatan-kejahatan untuk kesenangan pribadi saya? Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mengumpulkan sejumlah harta, adakah nantinya yang akan kita bawa? Saya hanya mau menunjukkan kepada makam ini, tak seorang pun yang akan membawa harta kekayaan yang dikumpulkannya. Dalam Kebatakan dikatakan tiga hal yang utama, itu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, itu yang selalu diperjuangkan. Lalu kita berjuang untuk itu. Apakah setelah kita mati itu ada manfaatnya, ada gunanya? Tidak. Yang bermanfaat itu bagaimana penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk inilah kita diingatkan, kita juga setelah pulang dari gereja, wajar kita harus menepuk-nepuk diri kita. Kita yang melakukan ibadah di rumah juga memukul-mukul diri kita. Memukul-mukul diri itu berarti kita mengalami penyesalan. Dengan penyesalan yang kita lakukan selama ini, kita mengatakan, ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, dan kita sejenak mengenang bagaimana Yesus berjuang untuk keampunan dosa kita. Nah, di Jumat Agung ini saya ingin katakan bahwa persoalan dosa ini merupakan hal yang sangat penting bagi Tuhan kita. Dan ini tidak dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi bagi Tuhan soal kematian ini adalah hal yang paling urgen. Tentang kematian ini, kalau dibiarkan begitu saja, ini akan mengakibatkan kematian kekal bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Tapi Tuhan kita sangat peduli, tidak menginginkan kematian kekal itu terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, dia berjuang lewat anaknya, lewat kematian anaknya. Artinya bagaimana kita bisa menyikapi dalam kehidupan kita. Kita boleh bayangkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Nah, mengakhiri khotbah ini, sebuah ilustrasi saya sampaikan kepada kita. Suatu ketika, seorang ibu sangat berduka. Kenapa? Karena dia akan menyaksikan kematian anaknya. Anaknya melakukan kejahatan, lalu vonis dia akan digantung. Ketika Al-Guju bersiap untuk melakukan eksekusi hukuman mati, menggantung anak dari si ibu, kepada si ibu diberikan kesempatan, dan juga kepada terdakwa sebelum menjalani hukuman mati diberikan kesempatan. Apa yang ingin kau lakukan sebelum kau menjalani hukuman mati? Lalu si terdakwa mengatakan, izinkan saya bertemu dengan ibu saya. Ketika dia bertemu dengan ibunya, dia mencucurkan air mata, menyatakan penyesalannya. Ibu, ampuni dosa dan kesalahanku. Lalu Al-Guju kembali berkata dan bertanya kepada ibunya, apa permohonanmu terakhir sebelum kau menyaksikan anakmu digantung di tiang gantungan? Baik, ada satu permintaan. Apa?
izinkan saya boleh berdoa di atas tiang ini. Lalu kepadanya dipersilahkan, si ibu naik. Sesampainya di atas, dia memegang anak lonceng. Dia genggam dengan erat, dengan kuat, lalu dia berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Terus dia berdoa, lalu suara terdengar dari algojo mengatakan, mempersilahkan si ibu turun, bahwa eksekusi, hukuman gantung segera akan dilaksanakan. Mendengar itu si ibu semakin erat memegang anak lonceng. Dia pegang lebih erat lagi sambil berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Suara semakin keras yang menyerukan supaya mereka turun, supaya si ibu turun dari atas. Karena eksekusi hukuman mati segera akan dilakukan. Semakin keras dia mendengar, semakin keras juga dia memegang anak lonceng sambil berdoa. Tiba waktunya algojo menarik tali untuk membunyikan lonceng, dan ketika lonceng berbunyi maka eksekusi hukuman mati dilangsungkan. Apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lonceng tidak dapat mengeluarkan suara karena si ibu memegang anak lonceng di atas. Kita dapat bayangkan ya, anak lonceng dipegang, lalu algojo menarik tali agar anak lonceng ini bisa berdentang ke kiri dan ke kanan. Tetapi itu tidak terjadi karena si ibu dengan lebih erat lagi memegang anak lonceng. Terus dia pegang, semakin ditarik lebih kuat, semakin dipegang lebih erat lagi. Dan pada akhirnya mulai terlihat darah bercucuran. Dan terus dilakukan untuk membunyikan anak lonceng. Dan semakin itu dilakukan, si ibu semakin lebih keras lagi memegang anak lonceng. Dan darah mengalir lebih banyak lagi, dan terus menerus tetesan darah dari atas ke bawah terlihat begitu hebatnya. Si ibu berjuang terus, apapun yang terjadi dia tidak hiraukan bahwa tangannya sudah berlumuran dengan darah, dan darah terus bercucur ke bawah. Dan tiba waktunya bahwa lonceng tidak mengeluarkan suara, maka dengan demikian diputuskan eksekusi hukuman mati tidak dapat dilakukan. Apa artinya dari ilustrasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Betapa besarnya perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Sekalipun darahnya harus bercucuran, dia tidak menghiraukannya. Yang penting anakku selamat. Kalaupun dia harus mengalami kematian, itu akan dia lakukan hanya demi menyelamatkan anaknya. Kita boleh bayangkan lewat ilustrasi ini kepada diri Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yesus menyelamatkan kita, bertarung selama 3 jam dalam kegelapan. Dia harus meminum cawan, dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Lalu apa yang dapat kita lakukan setelah kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah rela mengorbankan dirinya. Bukankah dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersukacitalah karena Yesus rela mati untuk kita. Dan sadarlah akan keberadaan kita. Kembalilah kepada Bapa. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Taatlah kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyadari akan keberadaan kami. Kami mensyukuri juga akan pengorbanan Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Terhadap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan mengampuni. Di Jumat Agung ini ya Tuhan, ingatkan kami semua agar kami juga pada akhirnya akan mengalami kematian. Tapi ketika kami mengalami kematian, kiranya keselamatan juga ada pada kami.
Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya mengakhiri ibadah ini saya mengucapkan selamat Jumat Agung kepada kita semua. Dan sekaligus saya menyapa kita, terima kasih bagi yang like channel YouTube ini. Terima kasih juga saya sampaikan bagi yang men-share dan juga yang melakukan subscription. Sampai bertemu pada khotbah berikutnya. Tuhan memberkati kita.